Pemirsa, terkait update judi online yang menjerat karyawan Komdigi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyampaikan penyidik sudah menetapkan 18 tersangka dan tambahan 1 tersangka baru. Dan berikut informasinya. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dengan tambahan 1 tersangka baru. Inisialnya D. Ya, D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A. Ya. Saat ini DPO A alias M ini masih dilakukan pengejaran oleh penyidik. Kemudian dari tangan tersangka D, penyidik telah berhasil menyita berbagai barang bukti, ya, antara lain uang tunai total 2,6 miliar rupiah, atau lebih tepatnya 2.687.599.000 rupiah, dengan rincian mata uang rupiahnya 2.075.299.000. Kemudian pecahan mata uang Singapura dolar ada 3.000 Singapura dolar atau senilai 35.100.000. Dan juga Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia. Tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budi Ari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya, saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu, Budi Ari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Pak, ini katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya, nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Apa kenal nggak Pak 14 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Nama Budi Ari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga mengepung terduga pelaku penggelapan mobil rental di Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Mobil yang dikendarai terduga pelaku menabrak sejumlah pengendara motor saat mencoba kabur dari kejaran pemilik rental. Unit Reskrim Polsek Tamalate yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari kepungan warga. Kejadian berawal saat pemilik mobil rental melacak kendaraannya lantaran waktu rental sudah habis. Pemilik mobil dan pelaku pun sempat bertemu dan bernegosiasi, namun tiba-tiba pelaku tancap gas membawa kabur mobil rental. Pelarian pelaku terhenti setelah dihadang puluhan warga hingga menjadi bulan-bulanan masa. Warga juga merusak mobil usai pelaku diduga menabrak pemotor. Dan pada saat di tengah perjalanan, si pemakai kendaraan mobil rental mengatakan kepada pihak yang pemilik mobil rental bahwasanya kita berganti pakai, bahwasanya kau turun dulu, nanti kau yang bawa mobil. Pada saat pemilik mobil rental turun, si pemakai mobil kendaraan tersebut melarikan diri sampai terjadinya pengejaran. Guna proses penyelidikan antara pemilik mobil dan pelaku masih dimediasi oleh Polsek Tamalate. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan bacakan laporan yang masuk ke lapor polisi. Yang pertama dari @sigit_astam91. Lapor Pak Polisi, rawan terjadi tawuran di sekitaran Pasar Dangdut Pedongkelan Cengkareng. Terjadi saat pagi dini hari. Mohon ditertibkan Pak, karena mengganggu kenyamanan warga. Kemudian laporan berikutnya datang dari akun @salihin_suliatio 331. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya Pak di area Jalan Prapat, Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Keluarga pasien ini mengamuk di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Sungai Penuh, Jambi. Keributan ini terjadi karena keluarga pasien merasa tidak dilayani dengan baik dan ditelantarkan. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena saat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Galuh Pandu. Saya Gede Satria pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Keluarga pasien ini mengamuk saat berada di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Mejen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh, Senin siang viral di media sosial. RSUD dituding tidak melayani dengan baik dan menunda-nunda operasi. Padahal pasien disarankan operasi oleh dokter jaga di IGD karena pendarahan yang tiada henti akibat luka di jari tangan sejak Minggu malam. Namun hingga Senin siang, belum ada tindakan operasi, keluarga pasien menanyakan ke perawat. Keluarga pasien menanyakan ke perawat, malah diminta mencari kain kasa di apotek. Emosi kepada perawat, merasa pihak rumah sakit menelantarkan pasien. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Disitulah kami timbul emosi, kami marah-marah, dan menantu saya ini marah-marah sama suster yang penjaga ruang satu bedah itu kan.